salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, selalu senang boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang antusias dan penuh semangat. Luar biasa ya. Hari ini Kamis 13 Februari 2025. Nah, renungan hari ini saya beri judul Berkat yang Tak Terbayangkan. Ya, bersama saya ucapkan berkat yang tak terbayangkan. 2, 3, berkat yang tak terbayangkan. Nah, satu hari seorang ayah dia memberi hadiah ulang tahun kepada anaknya, ya. Dia bilang, "Ayo coba hadiah apa yang papa berikan kepada kamu," ya. Anak itu mulai berpikir ya, apakah itu sepeda, apakah itu mini iPad ya. Dia tebak-tebak dan papanya bilang, "Salah." Jadi apa hadiahnya? Kita akan berangkat ke luar negeri, kita akan jalan-jalan ke Disneyland. Wow, anak ini surprise banget ya. Karena hadiah yang dia dapatkan jauh lebih dahsyat daripada apa yang dia pikirkan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, ya. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita pikir berkat seringkali, maaf, jauh lebih kecil dari yang Tuhan sediakan, ya. Itu yang kita pikir berkat. Berkat Tuhan itu tidak terbayangkan, Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang berdaulat, penguasa semesta alam ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berkat yang tidak terbayangkan yang disediakan bagi Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua yang mengasihi Tuhan, ya. Latar belakang dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, sebuah gereja yang berjuang dengan banyak tantangan termasuk perpecahan dan pengaruh filsafat dan kebudayaan dunia. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa hikmat Tuhan itu jauh melebihi hikmat manusia dan bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang mengasihinya, ya. Bukan hanya pada zaman Rasul Paulus, tapi zaman now bagi Bapak Ibu yang ada di USA, yang ada di Indonesia, bahkan di mana saja Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita-kita yang mengasihi Tuhan. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang berkat di sorga nanti kelak. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi ayat ini juga berbicara tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita-kita di tahun 2025 ini. Sekali lagi, di New York, di Amerika, maupun di Indonesia. Seorang anak kecil, waktu dia berada dalam kandungan ibunya, dia nggak bisa membayangkan dunia luar itu seperti apa. Dia nggak bisa bayangkan New York itu seperti apa. Dia nggak bisa bayangkan langit biru
seperti apa. Dia nggak bisa bayangkan ada sungai, ada pohon, ada salju, dan lain sebagainya. Ya, nah demikian juga kita tidak bisa sepenuhnya memahami berkat yang Tuhan siapkan bagi kita-kita ini sebelum kita benar-benar mengalaminya. Nah, berkat yang tidak terbayangkan yang Allah sediakan itu berkat apa saja? Saya bagi dua. Yang pertama yaitu berkat rohani. Apa itu berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Yaitu keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan jelas Alkitab berkata, sebab karena anugerah kamu, ya Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Itu berkat yang terutama, yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yaitu keselamatan. Kemudian berkat rohani kedua apa yang kita terima Bapak Ibu sekalian? Dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi berkat rohani yang kedua yaitu pengampunan dosa. Bersama saya ucapkan pengampunan dosa. 2, 3, pengampunan dosa. Karena diampuni dosa-dosa kita ini oleh Allah Bapa yang setia, Allah Bapa yang maha baik, melalui korban Yesus Kristus itu, maka mengubah hidup kita yang nggak ada artinya menjadi arti. Kita yang seharusnya binasa, melainkan kemudian oleh karena pengampunan dosa itu, kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan berkat rohani yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ditulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi berkat rohani yang ketiga, yaitu Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menolong kita, untuk memimpin kita, dan untuk menghibur kita. Itulah 3 berkat utama secara rohani yang diterima oleh kita yang mengasihi Tuhan. Saya ulangi, yang pertama yaitu keselamatan, yang kedua pengampunan dosa, dan yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk menolong, memimpin, dan menghibur kita. Nah, sekarang kita lihat berkat yang kedua yaitu tentu berkat jasmani. Bersama saya ucapkan berkat jasmani. 2, 3, berkat jasmani. Hore! Jadi bukan hanya berkat secara rohani, Tuhan sudah menyediakan berkat yang tidak terbayangkan. Berkat yang tidak terduga-duga itu juga berkat secara jasmani. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi berkat jasmani yang pertama, Tuhan itu mencukupkan, bahkan saya berani katakan more than enough, lebih daripada cukup segala yang kita perlukan, ya.
dan sumber-sumber sorga itu tidak pernah kering, tidak pernah bangkrut, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan tahu segala keperluan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebab Dia Tuhan Allah yang maha kaya, semesta alam ini milik kepunyaannya, maka Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan mau agar kita tidak khawatir sama sekali. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, lebih-lebih kita-kita ini. Pandemi COVID-19 itu saya katakan adalah salah satu tahun-tahun terbaik dalam hidup saya untuk melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah di tengah-tengah situasi yang mencekamkan dan menakutkan di kota New York yang disebut sebagai epicentrum daripada COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020. Tapi pada waktu yang bersamaan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jemaat-jemaat dipelihara Tuhan dengan sempurna. Kebutuhannya dipenuhi dengan sampai berkelimpahan. Yang kedua, berkat jasmani apa? Yaitu Tuhan membuka pintu kesempatan yang tidak pernah kita duga. Sekali lagi, apa itu berkat jasmani yang kedua? Yang pertama tadi Tuhan mencukupi kebutuhan kita, maka yang kedua Tuhan membuka pintu kesempatan yang tidak pernah kita duga-duga. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu, kamu, Bapak Ibu semuanya, apa yang diinginkan oleh hati Bapak Ibu semua. Daud mengalami banyak hal dalam hidupnya, seperti yang ditulis dari Mazmur 37 tadi, Bapak Ibu sekalian. Termasuk apa yang dialami oleh Daud, yaitu tantangan, penganiayaan, dan juga tentu kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Salah satu berkat yang nggak pernah diduga-duga yang dialami Daud adalah ketika Tuhan memilihnya sebagai Raja Israel. Meskipun dia hanya seorang anak muda, gembala kambing domba yang menggembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor. Ya, Daud bukanlah kandidat yang sebenarnya untuk Raja Israel melihat dari kacamata manusia, tapi Tuhan memberikan berkat yang tak terduga, ya. Berkat tak terduga lainnya yang dialami oleh Daud, bagaimana ketika seorang Daud yang masih imut-imut kemudian dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mengalahkan Goliat, Bapak Ibu sekalian, ya. Mazmur 37 ayat 4 ini menunjukkan bahwa ketika seseorang atau ketika kita bersukacita dalam Tuhan dan mengandalkannya sepenuhnya, maka Tuhan akan memberikan keinginan hati mereka, Tuhan akan memberikan keinginan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Maka itu bersama saya ucapkan bersukacita dalam Tuhan. 2-3, bersukacita dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. 2-3, andalkan Tuhan. Ini bukan hanya tentang berkat materi, tetapi juga tentang pengalaman akan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Daud adalah contoh yang nyata bahwa ketika seseorang hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan bisa membuka pintu kesempatan yang tidak terduga dan memberkati mereka dengan cara yang melampaui pemikiran manusia. Ya, ingat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkat apa lagi yang kita terima
ketika kita mengasihi Tuhan, berkat tak terduga apa? Seperti yang kita selalu deklarasikan, seperti yang kita gemakan setiap pagi, ditulis dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Jadi berkat secara jasmani yang ketiga yang kita terima adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Bersama saya ucapkan perlindungan Tuhan yang sempurna. 2, 3, perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 91 tadi, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Ya, jadi ada 3 berkat besar secara jasmani. Yang pertama, Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan yang tidak terduga. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap kita. Hari ini, Kamis 13 Februari 2025. Kemarin, hari Rabu 12 Februari 2025. Salah seorang dari antara kita ini yang hadir dalam doa fajar dan setia ini, kemarin itu Bapak Ibu sekalian ngalami promosi loh dari Tuhan. Untuk pertama kalinya dia menginjakkan gedung PBB di New York dan bekerja di sana. Kalau lihat latar belakangnya, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena anak ini cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan angkat loh, Tuhan promosikan. Itu ya, anak ini senangnya luar biasa. Saya dan istri yang mendengarkannya senangnya luar biasa. Teman-temannya juga dibuat terkagum-kagum. Bukan karena hebatnya anak ini, tapi melihat bagaimana Tuhan mengangkat, Tuhan mempromosikan, Tuhan memberikan berkat yang tidak terduga. Alkitab dengan jelas berkata, peninggian ini bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, tapi peninggian ini datangnya daripada Tuhan. Maka itu saya sangat beriman, saya sangat percaya. Bapak Ibu semua, inilah menjadi salah satu tahun terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Karena tahun ini kita akan mengalami tuaian, kita akan mengalami banyak terobosan, berkat-berkat yang spektakuler, yang tidak pernah kita bayangkan, nggak pernah ada dalam hati kita, kita takut mungkin untuk memimpinya. Tapi Tuhan akan sediakan bagi kita. Caranya gimana Pak? Bagi siapa ini disediakan? Tadi dengan jelas 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ayo tepuk dadanya bilang, ayo mengasihi Tuhan. Ayo mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, siap-siap sebentar lagi berkat yang tidak terduga-duga itu akan datang dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Bersama saya ucapkan segala perintah Tuhan. 2, 3, segala perintah Tuhan. Bukan sebagian. Ucapkan 2, 3, bukan sebagian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkata, aku mengasihi Tuhan, maka biarlah mulai hari ini dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita menuruti, kita mentaati, kita menghormati segala
perintah Tuhan, ya. Jaga hati Bapak Ibu sekalian, tetap mengasihi Tuhan, sebab Alkitab berkata, hukum yang utama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Maka saya percaya Bapak Ibu pasti bukan mudah-mudahan, pasti mengalami berkat yang tidak terduga-duga. Ya, surat-surat imigrasinya tiba-tiba, ya kan, dengan cara yang ajaib kita bisa dapatkan working permit, kita bisa dapatkan green card Amerika Serikat, permohonan kita di-approve sehingga kita bisa keluar masuk Amerika dengan legal dan leluasa. Tiba-tiba kita diangkat, ya, dipromosikan, diberi kedudukan. Tiba-tiba kita dapat bonus, tiba-tiba kita dinaikkan gajinya. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, berkat dari raja-raja, berkat dari bangsa-bangsa datang kepada kita. Jangan pernah tanya gimana caranya. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk mengangkat, menolong, mempromosikan, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mengaminkan Bapa, ada di antara kami dalam waktu dekat ini akan mengalami berkat yang tidak terbayangkan, akan mengalami berkat yang tidak terduga-duga. Bahkan kami semua, kami mau katakan kami akan mengalami itu sebelum tahun 2025 ini berakhir. Bahkan baru di awal-awal tahun ini, kami mau melihat dengan mata iman. Awan setapak tangan sudah mulai kelihatan. Dan promosi dan berkat daripada Tuhan segera tiba dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami terus mencintai, mengasihi, menghormati Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.